kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan coba untuk membahas kisi-kisi ujian kalian untuk matematika, ya. Perhatikan nomor 1, kita akan masuk ke pecahan campuran. Oke. Kalian lihat ke sini ke papan tulis. Ibu akan beri contoh nomor 1, pecahan campuran. 3,5 ditambah 2, 1/4. Ini dinamakan pecahan campuran karena terdiri dari 3, ya. Kalau pecahan biasa hanya seperti ini, setengah. Kalau ada bilangan bulatnya lalu ada pecahannya, ini dinamakan pecahan campuran. Tugas pertama kita adalah membuat pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Perhatikan. 2 dikali 3. 2 dikali 3 lalu ditambah 1. Kita tulis di sini, ya. 2 dikali 3 ditambah 1. Jangan lupa kalian tulis kembali 2-nya, ya, ke sini. Oke. Lalu tambahnya sama seperti tadi, 4 dikali 2 lalu ditambah 1. Pindahkan juga penyebutnya, ya. Penyebutnya 4. Oke. Jika sudah seperti ini, kita kalikan. 2 dikali 3 berapa? Ya, 6. 6 ditambah 1, 7/2. Oke. 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 1, 9/4. Oke, baik. Apa kalian paham sampai sini? Ketika kita lihat bilangan pecahan biasa seperti ini, kita harus tahu kalau untuk tambah dan kurang, ya, itu penyebutnya harus sama. Seperti itu. Kecuali untuk kali dan bagi. Kalau kali dan bagi, penyebutnya tidak perlu sama, langsung bisa dikali, ya. Kita lihat ke sini, kita samakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakannya? Yaitu kalian bisa mencarinya dengan KPK atau mencari bilangan yang paling besar. Tapi bilangan yang paling besarnya harus bisa dibagi dengan bilangan sebelahnya. Contohnya ini, 2 dan 4, lebih besar mana? 4 kan? Ya, betul. 4 ini bisa nggak dibagi 2? Bisa, 2. Berarti boleh dipakai 4. Seperti itu. Kalau tidak bisa, terpaksa kita cari KPK 2 dan 4. Masih ingat kan cara mencari KPK? Oke, baik, kita teruskan. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2, ya. 4 dibagi 2 itu 2. 2 dikali 7 itu 14. Kita tulis di sini. Lalu hal yang sama kita lakukan kepada sebelahnya. 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 itu 1. 1 dikali 9, yaitu 9. Sampai di sini lalu kita tambah 14 ditambah 9 berapa? 23. Tepat sekali, 23 dibagi 4. 23 dibagi 4, perkalian berapa nih? 4 dikali berapa? 5, betul. 4 dikali 5 itu 20. 20 berarti 23 diambil 20. Sisanya 3/4. Inilah jawaban. Ya, jadi hasil dari 3,5 ditambah 2/4 adalah 5/3/4. Ya. Ini yang akan kalian hadapi besok. Lalu kita akan bahas soal nomor 2. Soal nomor 2-nya itu bagaimana, Ibu? Ya. Soal nomor 2-nya itu pengurangan. Kalau ini penambahan, nomor 2-nya pengurangan. Ibu akan hapus. Oke, biar cepat. Kita masuk lanjut ke nomor 2. Pengurangan 3 bilangan. 6, 7/8 dikurang 2, 1/2 dikurang 1, 1/3. Wow, sulit, ya. Kita harus coba ini. Bagaimana caranya? Ini kan pecahan campuran semua, ya. Kita akan buat menjadi pecahan biasa. Caranya seperti tadi. 8 dikali 6 ditambah 7. Kita tulis, ya, biar kalian tidak lupa. Oke, lalu dibagi 8. 8-nya pindah, ya. Oke, seperti ini. Lalu dia dikurang. 2 dikali 2. 2 dikali 2 lalu ditambah 1. Oke, ya, per 2. Lalu dikurang lagi karena ada 3 bilangannya, ya. 1 dikali 3. Kita tulis 1 kali 3 ditambah 1.
tambah ya. Lalu per berapa di sini? Per 3. Oke, sip. Mari kita hitung berapa nilainya ya. 8 dikali 6 adalah 48. 48 ditambah 7. Ada bisa hitung? Betul sekali, 55. 55 per 8 dikurang ya. 2 dikali 2 itu 4 tambah 1 berarti 5. 5 per 2. Oke, 5 per 2 kurang 1 dikali 3 itu 3 ditambah 1 berarti 4. Kita tulis 4 per 3. Seperti yang tadi Ibu katakan bahwa penyebut dalam penambahan dan pengurangan harus sama. Ini loh penyebutnya. Yang bawah itu harus sama. Jadi kalau 8, 8 semua. 6, 6 semua seperti itu ya. Nih, kita cari yang terbesar 8. Oke, kita ambil 8 ya. 8 bisa nggak dibagi 2? Bisa, itu 4. 8 bisa nggak dibagi 3? Oh, tidak. Ternyata 8 dibagi 3 itu hasilnya 2 koma. Nggak bisa. Berarti gimana caranya? Kita bisa cari dengan yang namanya KPK. Gimana? Masih ingat dong? 8, 2, dan 3. Seperti ini ya. Lalu kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Sini 2. 8 bagi 2 berapa? 4. Kalian harus sudah hafal ya, kali bagi ya. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2, enggak bisa. Kalau nggak bisa turunin aja. Seperti itu. Lalu bagi 2 lagi. Karena masih ada bilangan genap. Selama masih ada bilangan genap, bagi dengan 2. 4 dibagi 2, 2. 1 bagi 2 udah kecil, nggak bisa. 3 dibagi 2 nggak bisa juga, tulis. Lalu bagi 2 lagi. Kenapa? Karena masih ada 2 ya. 2 dibagi 2, 1. 1. Ini nggak bisa, 3. Yang terakhir adalah dibagi 3. 1, 1. 3 bagi 3, 1. Lalu gimana caranya? Ini dikali ya. Untuk mencari KPK, kita kalikan semuanya nih. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. Inilah yang akan kita gunakan di sini. Seperti itu anak-anak ya. 24 kita mulai kerjakan. Lalu dibagi 8 itu 3. 3 dikali 55. 3 dikali 55 itu 165. Lalu 24 dibagi 2. 24 bagi 2 itu 12. 12 dikali 5. 12 kali 5 itu 60. Dikurang 60. Oke, kita lanjut. Ya, 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 itu 8. 8 dikali 4 itu 32. Oke, sampai sini semua sudah sama ya. Bawahnya penyebutnya 24. Tinggal kita kurangi anak-anak. 165 dikurang 60 itu 105. 105 kita tulis dulu dikurang 32 per 24. Berapa ya? 105 dikurang 32. Ayo, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa? 70. 70 berapa? 73. 73 per 24. 73 per 24 ini kita sederhanakan jadi pecahan campuran. 24-nya ada berapa gitu kan? Kita cek 24 kali 1 24, 24 kali 2 48, 24 kali 3 ayo berapa? 72. Betul tidak? Coba dicek. 24 kali 3 berapa nih? 12. 72 ya. Berarti kita ambil 3. 24-nya ada 3 kali, sisanya 73 kurang 72, sisanya 1 per 24. Inilah hasilnya ya. 3, 1 per 24. Ibu harap Ibu tidak terlalu cepat. Kalian bisa rel lagi kalau Ibu terlalu cepat ya. Oke, baiklah anak-anak. Sampai di sini Ibu rasa kalian bisa catat ya. Yang sebelumnya juga kalian bisa catat untuk mengingatkan kembali. Lalu kita masuk ke perkalian, pecahan, perkalian, dan pembagian.
Baiklah, kita lanjut ya. Hasil, oke, nomor 3. Bagaimana hasil dari pecahan perkalian? Contohnya 2/6 dikali 10/7. Bagaimana mengerjakan ini? Ya kita kalikan saja, karena penyebutnya tidak wajib sama. Kenapa? Karena dia kali dan bagi. Jadi kita langsung 2 dikali 10. 20. 6 dikali 7. Ya, betul, 42. Bu, sampai di sini kita lihat ada nggak di pilihan ganda? Ternyata nggak ada. Berarti harus disederhanakan, dikecilin. Kecilinnya ya sama-sama dibagi 2 dulu aja ya. 20 dibagi 2, 10. 42 dibagi 2 itu 21. Ternyata ada jawabannya. Seperti itu ya. Kalau tidak ada jawabannya, kecilin lagi ya. Baiklah, kita beralih ke nomor 4. Ini adalah pecahan pembagian. Contoh 19/2 dibagi 3 1/4. Wow, susah banget. Sebenarnya nggak ada yang susah ya jika kita sudah tahu trik-triknya. Baiklah, sekarang kalian perhatikan anak-anak. 19/2 ini kita tulis kembali 19/2. Lalu pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ya, 4 dikali 3 lalu ditambah 1. 4 dikali 3 berapa tadi? 12. Ditambah 1 menjadi 13. Kita tulis ya, dibagi 13 per penyebutnya tetap 4. Sampai di sini kalian sudah paham? Oke, sip. Ketika sudah paham, kita tulis kembali 19/2. Ada syarat, bagi akan berubah menjadi kali bila ini dibalik. Jadi 13/4 itu dibalik jadi berapa? 4/13. Baiklah, ketika sudah dibalik kita bisa langsung kerjakan seperti soal nomor 3. Dikali 19 dikali 4 berapa? Yuk, 70 berapa? 76. Ya, betul gak nih? Oke, betul. 2 dikali 13 20. Lalu habis itu kita kecilin, diperkecil ya. Kan bilangan campuran. 26-nya ada berapa? 26 kali 1 26, 26 kali 2 52, 26 kali 3 berapa? Ada yang tahu? 26 kali 3. Oh, tidak tahu. Oh my god. Kita cari dong kalau nggak tahu. 26 kali 3, 3 kali 6 18. 3 kali 26 tambah 1 78. Oh, lewat. Ternyata lewat. Berarti tidak bisa. Berarti kita tidak ambil 3 tapi ambilnya 2. Oke. 26 dikali 2 berarti tadi 52 ya. Jadi 78 dikurang 52. Berapa tuh? 26 per kok 26? Salah ya. 78 dikurang 52. Oh my god. Ayo. 26 kali 2 itu 52 ya. 26 kali 3 78 ya. 78 kita kurang 52 ya. Betul, 26 ya. Loh, kok jadi aneh? Oke, anak-anak, kita coba cek lagi ya. Kalau matematika seperti itu. Memang kita harus cek lagi. 19 kali 4. 19 kali 4. Kita cek. Betul tidak nih? 76. 4 kali 9, 36. 4 kali 1, 4 tambah 3, 76. Sudah oke ya. 2 dikali 13, 26 juga sudah oke. Kita butuh perkecil ya. Lalu kita kalikan 26 dikali 1 26, 26 kali 2 52, 26 kali 3 78. 78 kita tidak bisa pakai. Oleh sebab itu kita pakai 76 kali 2 52.
Oh, sorry. Jadi 76 dikurang 52 sayang. Jadi jawabannya 24, sisanya 24/26. Sampai di situ ternyata nggak ada jawabannya. Ternyata harus diperkecil. Perkecilnya gimana? Duanya mah tetap, karena bilangan bulat tidak boleh berubah. Yang berubah itu yang bisa diperkecil adalah pecahan. 24 dibagi 2 adalah 12. 26 dibagi 2 13. Sampai di sini ternyata ada jawaban. Oke? Jadi jangan menyerah ya, matematika harus teliti. Ya, oke, saya bisa dimengerti. Kita lanjut ya ke soal nomor 5. Sini Ibu pakai hapusan keren ya. Hapusannya ini dari kain. Bekas celana. Oke anak-anak, kita akan coba kan soal nomor 5, yaitu soal cerita ya. Tuti dan keluarganya berangkat ke rumah nenek di Tegal pukul 8. Mereka menempuh perjalanan selama 6 jam. Mereka tiba di rumah nenek jam berapa? Oh, cuman gampang ya. Berangkat ke rumah nenek di Tegal pukul 8. Nah, lalu menempuh perjalanan selama 6 jam. 6 jam. Tambahin aja ya. 8 tambah 6 berapa? 14. Jam berapa? Jam 2 siang ya. Jam 2 siang nyampe di rumah nenek. Selesai. Oke? Itu soal nomor 5 ya. Nah, bagaimana dengan soal nomor 6? Oh, kita kasih contoh 3/4 jam ditambah 5 menit. Yang ditanya berapa detik? Oke. Jadi intinya jam itu kita jadikan detik, menit pun kita jadikan detik. Ya. Bagaimana caranya? 1 jam berapa detik? Tahu nggak? Kalau 1 jam berapa menit? Ya, 60 menit. 1 menit berapa detik? Ya, 60 detik. Jadinya 60 kali 60 adalah 3600. Jadi 3/4 kita kalikan 3600 detik ditambah 5 menit. 5 dikali, kasih kurung ya biar nggak rancu. 1 menit tadi berapa detik? 60. Oke. Silakan kalian lihat ke sini. Kalau kita mengalihkan 3 dikali 3600 dibagi 4 capek. Ibu mau pakai tembak-tembakan ya. 3600 dibagi 4. Ini aja yang diambil biar nggak pusing. 36 dibagi 4. 36 dibagi 4 kalian tahu kan? 9. Karena 9 kali 4 36. Ini coret. 36 dibagi 4 9. Ini 1 ya. Jadi selesai nih. 3 dikali 9 sama dengan 27. Nolnya pindahin 2. 2 di 2007. Lalu ditambah lagi 5 dikali 60. 5 kali 6 30. Nolnya pindahin 1. Pindahin set. Jadi 2700 ditambah 300. Susun ke bawah kalau bingung ya. Ini adalah 3000 detik berarti isinya ya. Ingat, tidak sama tapi mirip soalnya seperti ini ya. 3000 detik. Baiklah, kalian sudah paham? Tolong dicatat ya untuk belajar ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 7. Oke? Capek ya? Sama dong. Oke, baiklah nomor 7. Sebuah mobil menempuh jarak 500 km dalam waktu 3 jam setengah. Kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah, menempuh jaraknya, jarak itu S ya anak-anak. Ini kita sebut jarak 500 km. Lalu waktunya berapa tadi? Ingat, kita ini waktunya 3 jam setengah. Itu 3
3,5 jam. Nah, gimana caranya? Yang ditanya apa? Kecepatan V. Ini kita tulis ya, kecepatan. Apa rumus V? S per T, jarak dibagi waktu. Kita masukkan ke dalam rumus 500 km 3,5 jam. Nah, loh, ada sebuah bilangan dibagi dengan bilangan desimal. Kalau berkoma itu namanya desimal ya. Gimana mengerjakannya? Bagaimana? Yuk, perhatikan dulu ya. Bisa nggak? Oke. 500 dikali. Wow, kenapa dikali? 3,5 ini langsung kita uraikan menjadi 3,5. Sama aja ya. 3,5 sama 3,5 ini sama. Sarwa keneng. 2 kali 3 itu tadi 6. 6 ditambah 1 itu 7. Jadi 7/2 kan? 7/2. Tuh. Tadi syarat bagi berubah jadi kali apa? Dibalik. Jadi ini dibalik. Bukan 7/2 tapi 2/7. Ya, setelah itu kita kali. 500 kali 2 itu 1000. 1000 dibagi 7. Bagaimana bagi bagian? Bagi bagian lupa ya. Bagi bagian 1000 dibagi 7. Kita ambil 2 angka dulu. 10. 10 bagi 7 dapatnya 1. 1 kali 7 7. Kita kurang. 10 diambil 7 berapa? 3. Turunin sebelahnya 0. 30. 30 dibagi 7. 7 kali berapa ayo? 4. 4 kali 7 28. Kita pinjam dari sini ya. Jadi 10. 10 dikurang 8 itu 2. Lalu turunin yang sebelahnya lagi. Tek. 20. 20 bagi 7 dapat berapa? 2 atau 3? Iya, 2. Kalau di 7 kali 3 21 ya. Berarti dikali 2. 2 dikali 7 14. Wah, nggak muat nih. Ke sebelah ya. Set. Jadi kita kurang nih. 20 kurang 14. 6. Udah habis nih, nggak ada yang diturunin lagi. Kita kasih koma. Bonus 0 di sini. 0-nya 1. 60 dibagi 7. Tahu nggak 60 bagi 7? 7 kali 6 42. 7 kali 7 49. 7 kali 8 56. 50 kurang lagi. Ini 5 ya. Kita nggak bisa nih, 0 diambil 6, pinjam lagi nih 10. Jadi pinjam 1 jadi 10 ya. 10 diambil 6 itu 4. Dapat bonus lagi. Bonusnya dari mana? Ini loh koma, tapi nggak usah dikasih lagi komanya. Komanya cukup sekali, bonusnya berkali-kali 0, tapi cuma 1. Setiap keluar bonusnya 0-nya 1 doang. Kayak gini. Ini bonusnya 1, ini juga bonusnya 1. 40 dibagi 7. 40 bagi 7 itu berapa ya? 7 kali 5. 7 kali 5 35. Bu stop, bu capek. Oke, inilah hasilnya. 142,85. Oke ya. Lelah ya. Begitulah belajar anak-anak. Memang melelahkan, tapi insya Allah nanti masa depan kalian menjadi bagus. Oke, sekarang kita akan beralih ke nomor berikutnya. Berapa? Nomor 8. Catat ya. Desimeter kubik per menit itu berapa sentimeter kubik per menit? Nah, ini gimana nih caranya? 6 desimeter kubik per menit sama dengan beberapa sentimeter kubik. Jadi dari desi ke senti kan sudah hafal tangganya ya. 3, 4, 5, 6, 7. Kilo, hekto, dekameter, desi, senti, mili. Kilo, hekto, deka, meter, desi,
sentimili. Ya, jadi kita ada di mana nih Desi? Oh, Desi ada di sini. Desi dikasih aja pangkat 3 ya, dia mintanya pangkat 3. Lalu dia ke sentimeter pangkat 3 juga. Berarti turunnya berapa kali? 1 kali. Turunnya 1 kali itu 10, tapi karena dipangkatin 3 jadi 1000. Jadi kalau turun itu dikali, kalau naik itu dibagi. Turun itu dikali, naik itu dibagi. Berarti dikali berapa? Dikali 1000. 6 dikali 1000 atau 10 pangkat 3 gitu ya. 6 dikali 1000 berapa? 6000. Itu aja jawabannya. Mudah bukan? Perhatikan terus. Baiklah anak-anak, lalu kita akan beralih lagi. Soalnya hampir mirip ya. Soalnya 40 desimeter kubik per detik berapa meter? Desimeter ke meter. Coba desimeter ke meter. Oh, naik dia. Ini dia. Naik. Naik berapa? Naik 1 kah? Berarti dibagi 10 pangkat 3 atau dibagi 1000 ya. 40 kita tulis saja. 40 dibagi 1000 atau 10 pangkat 3. Caranya bagaimana, Bu? Ya udah dicoret aja. Tembak atas nolnya 1, bawah 1. Nggak boleh beda ya. Kalau atas 2, bawah 2. Kalau 3, bawah 3. Kalau 1 ya bawah 1 doang. Jadi 4 dibagi 100 adalah, kita tulis 4-nya, lalu kita hitung ada 2, 1, 2. Kita kasih koma depannya. 0,04. Itulah jawabannya. Bisa? Sekali lagi, 4 dibagi 100 tulis angka 4. Lalu kita hitung dari 2 huruf, karena di sini ada 2, nolnya kita hitung 1, 2, kasih koma, lalu kasih 0 di depan koma. Selesai 0,04. Itulah jawaban nomor 9. Sudah dipahami? Oke, nanti sampai nomor 10 kita istirahat dulu ya. Capek ibunya ngos-ngosan. Oke, baiklah anak-anak, perhatikan nomor 10 ya. Bagaimana? Ada sebuah keran mengalir ya. Itu sebanyak 50 liter selama 20 menit. Debit airnya itu berapa? Jadi ada sebuah keran mengalir sebanyak 50 liter. Volumenya 50 liter. Waktunya 40 menit. Lalu ditanya apa tadi? Debitnya. Kita tulis debitnya itu kecepatan aliran. Ya, berarti tinggal dibagi. Sorry, ini 20 menit ya sayang. Jadi di sini kita cari dengan masuk rumusnya. Rumusnya adalah volume per waktu. Volumenya 50 liter, waktunya 20 menit. Ditembak. 5 dibagi 2, 2,5 liter per menit. Selesai. Mudah bukan? Oke, baiklah anak-anakku, kita istirahat sejenak. Kembali lagi di sesi yang kedua. Dadah.